Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dengan nomor NIM 20003107 dengan rekan saya Dewo Pangestu dengan nomor NIM 20003108. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang otak besar. Terlebih dahulu kami memberitahukan bahwa dosen pengampu kami adalah Ibu Mega Iswari dan Bapak Setia Budi. Baiklah, saya akan menjelaskan otak besar dan bagian-bagian otak besar. Apa itu otak besar? Otak besar adalah bagian depan yang paling menonjol dari otak depan. Otak depan terdiri dari dua belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Setiap belahan mengatur dan melayani tubuh yang berlawanan. Sedangkan belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan dan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian otak besar. Yang pertama, lobus frontal merupakan bagian otak yang terletak di depan. Lobus frontalis ini berfungsi untuk mengatur kegiatan motorik atau gerakan secara sadar, kemampuan berbicara, kemampuan berpikir atau pemecahan masalah dan emosi. Yang kedua, lobus parietal terletak di belakang lobus frontal. Fungsi utama lobus parietal adalah sebagai pusat sensorik atau penerimaan rangsangan. Contohnya, sentuhan, tekanan suhu, rasa sakit, dan lain-lain. Yang ketiga, lobus temporal terletak di bawah lobus parietal. Fungsi utama lobus temporalis adalah sebagai pusat pendengaran dan fungsi bahasa. Yang keempat, lobus occipital terletak di bagian belakang otak besar. Fungsi utama lobus occipital adalah sebagai pusat penglihatan atau visual. Bagian-bagian otak besar. 1. Korteks otak besar. Korteks otak besar merupakan lapisan tipis berwarna abu-abu yang terdiri dari 15-33 miliar neuron yang masing-masing tersambung ke sekitar 10.000 sinapsis. 1 milimeter kubik terdapat kurang lebih 1 miliar sinapsis. Komunikasi yang terjadi antara neuron dalam bentuk deret panjang pulsa sinyal yang disebut potensial aksi dimungkinkan melalui fiber protoplasmik yang disebut akson yang dapat dikirimkan hingga ke bagian jauh dari otak atau tubuh untuk menentukan reseptor sel tertentu. Terdapat 6 lapis korteks neutron atau isokorteks, archikorteks, palekorteks, alokorteks yang berlipat-lipat sehingga permukaannya menjadi lebih luas dengan ketebalan 2 hingga 4 mm. Lapisan korteks terdapat berbagai macam pusat saraf yang mengendalikan ingatan, perhatian, persepsi, pertimbangan bahasa, dan kesadaran. Yang kedua, galian dasar. Galian dasar merupakan lapisan yang berwarna putih. Lapisan dalam banyak mengandung serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Ganglia dasar ini berfungsi dalam melakukan koordinasi gerakan, mengatur gerakan tak sadar, fungsi kognisi, dan fungsi emosional. 3. Diencephalon. Diencephalon atau interbrain adalah bagian otak yang terdiri dari talamus dan hipotalamus. Talamus merupakan massa berat dari materi abu-abu terletak mendalam di otak bagian depan, di bagian paling atas dari diencephalon. Struktur ini memiliki fungsi sensorik dan motorik. Hampir semua informasi sensorik memasuki struktur ini, di mana neuron mengirimkan informasi tersebut ke korteks atasnya, akson dari setiap sensorik, kecuali penciuman. Selanjutnya, hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian dari diencephalon frontal ke talamus. Struktur ini terlibat dalam fungsi hemostasis, emosi, kehausan, kelaparan, irama sirkadian, dan kontrol dari sistem saraf otonom. Selain itu,
Ia mengendalikan hipofisis. Nah, itulah otak besar dan bagian-bagian otak besar. Selanjutnya, fungsi otak besar dan kelainan gangguan yang terjadi di otak besar yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dewo Pangestu. Kepada Dewo Pangestu kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Dewi. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang fungsi otak besar. Fungsi otak besar itu terdapat dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca, serta merupakan pusat matematika. Bagian otak ini merupakan pengendali intelligence quotient atau IQ. Daya ingat otak ini juga bersifat jangka pendek. Bagian kedua itu otak kanan. Otak kanan berfungsi dalam perkembangan emosional quotient atau EQ. Misalnya sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain, serta pengendalian emosi. Pada otak kanan ini pula terletak kemampuan intuitif, kemampuan merasakan, memadukan, dan ekspresi tubuh, seperti menyanyi, menari, dan melukis. Baiklah, selanjutnya gangguan dan kelainan pada sistem saraf manusia. Yang pertama, meningitis. Meningitis merupakan peradangan di bagian selaput otak atau meninges yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitis atau virus. Yang kedua, hidrosefalus. Hidrosefalus merupakan peradangan selaput otak atau cerebrospinal sehingga cairan otak terkumpul di otak. Akibatnya kepala membesar. Yang ketiga, neuritis. Neuritis adalah iritasi pada neuron yang disebabkan oleh infeksi, kekurangan vitamin, keracunan, atau karena tekanan. Yang keempat, Parkinson. Parkinson merupakan gangguan produksi dopamin di otak karena neuron mengalami degenerasi. Kekurangan dopamin mengakibatkan asetilkolin tidak dapat bekerja secara normal. Gangguan koordinasi kerja otot ini mengakibatkan penderita mengalami tremor atau melakukan gerak yang tidak terkendali. Baiklah, yang kelima, gegar otak adalah gangguan pada otak akibat benturan keras pada kepala. Yang keenam, epilepsi. Epilepsi adalah kelainan pada neuron-neuron di otak akibat kelainan metabolisme, infeksi, toksin, atau kecelakaan. Penderita epilepsi tidak dapat merespon rangsang pada tubuh, bahkan otot-otot rangka berkontraksi dan tidak terkontrol. Yang ketujuh, afasia atau kehilangan daya ingat, itu karena kerusakan pada otak besar bagian tengah. Yang kedelapan, ataksia. Ataksia adalah penyakit degenerasi akibat mengecilnya otak kecil. Gejala yang dialami penderita ataksia yaitu kesulitan mengontrol gerak tubuh, tersedak saat minum, dan kesulitan melafalkan kata-kata. Baiklah, hanya itulah yang dapat kami paparkan materi kita pada hari ini. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mudah-mudahan apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.